Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap belajar bersama saya hari ini? Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengidentifikasi teks prosedur dan menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, hari ini kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan dari teks prosedur dan membuat teks prosedur. Sebelumnya, ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau langkah untuk melakukan, membuat, atau menggunakan sesuatu. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pendengar dapat melakukan, membuat, atau menggunakan sesuatu dengan tepat. Selanjutnya adalah struktur dari teks prosedur. Yang pertama yaitu judul. Judul dapat berupa cara, menggunakan, atau melakukan sesuatu. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dapat berupa paragraf yang di dalamnya menyatakan tujuan dari penulisan. Yang ketiga yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan dapat berupa daftar atau rincian atau juga paragraf. Pada teks prosedur tertentu tidak diperlukan alat dan bahan, misalnya prosedur untuk melakukan sesuatu. Yang keempat adalah langkah-langkah. Langkah-langkah yaitu berisi cara atau tahapan untuk melakukan, membuat, atau menggunakan sesuatu. Yang kelima yaitu penutup. Penutup berupa penegasan ulang dari teks prosedur. Selanjutnya adalah kebahasaan dari teks prosedur. Kebahasaan dari teks prosedur yang pertama adalah menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah, seperti potonglah, tiriskan, dan masukkan. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat deklaratif berupa pernyataan. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat saran atau larangan seperti jangan, hindari. Yang selanjutnya yaitu menggunakan bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah dari teks prosedur. Yang kelima adalah penggunaan kata dengan ukuran yang akurat dan batasan yang jelas, seperti menggunakan keterangan kilogram, buah, dan lain-lain. Yang keenam adalah menggunakan verba material, yaitu perbuatan yang mengacu pada tindakan. Selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata penghubung yang menyatakan keterangan waktu dalam teks prosedur, seperti setelah itu, kemudian, selanjutnya. Selanjutnya adalah menggunakan keterangan tujuan dan akibat. Keterangan tujuan contohnya yaitu untuk, supaya, dan agar. Keterangan akibat contohnya yaitu hingga, sampai, sehingga. Selanjutnya adalah penggunaan kata berakhiran i dan berakhiran kan. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kalian, akan disajikan contoh analisis, struktur, dan kebahasaan dari teks prosedur.
Hari ini kita sudah belajar tentang struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Struktur dari teks prosedur adalah judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Kebahasaan dari teks prosedur adalah menggunakan kalimat imperatif, menggunakan kalimat deklaratif, menggunakan kalimat saran dan larangan, menggunakan bilangan penanda, penggunaan kata dengan ukuran yang akurat dan batasan yang jelas, kemudian menggunakan verba material, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan kata dengan akhiran i dan kan, dan menggunakan keterangan tujuan dan keterangan akibat. Tugas kalian di rumah adalah membentuk kelompok dengan teman dan membuat video tentang cara melakukan, membuat, atau menggunakan sesuatu dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan isi dari teks prosedur. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Untuk pembelajaran hari ini, saya cukupkan. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.